Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi. Oke, walaupun udah malam, kita semangatnya pasti tetap pagi ya, teman-teman. Oke, kita dari Latsar CPNS Angkatan 40 Kabupaten Tanah Tidung. Jadi kita ini ada tugas dari Pak Endro Marijanto selaku tutor kita untuk membuat podcast yaitu tentang semangat bela negara wujudkan SDM ASN tangguh dan unggul. Tapi sebelum itu kita perlu perkenalan diri nih teman-teman. Dari saya sendiri dulu ya. Nama saya Didiat Arya Yudhistra, penempatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Tidung. Oke, selanjutnya silakan Apa dulu nih? Pak Dr. Muhammad Ansori dulu dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ansori. Saya penempatan di Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Ibrahim, Kabupaten Tanah Tidung. Salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Dr. Pipi. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Dr. Gigi Vivi Zayanti. Saya juga peserta CPNS Latsar 40. Saya bertugas di OPD Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ibrahim di KTP. Oke, selanjutnya Dr. Kristi. Nama saya Kristi Angelia Romadi. Saya juga bertugas di Rumah Sakit Ahmad Ibrahim. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan kali ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian bela negara. Kan kita bakal membahas nanti semangat bela negara ya. Di sini kita akan berikan pendapat masing-masing tentang bela negara. Mulai dari siapa nih? Ladies first ya, oke. Kalau menurut saya gitu ya, kalau ngelihat zaman sekarang ini kan bela negara tuh bukan yang kayak dulu yang harus pahlawan, harus bertempur, harus dengan penjajah atau segala macam gitu ya. Kalau menurut saya sih sekarang itu gimana caranya kita bisa membangun bangsa dan negara ini dengan ilmu kita sesuai dengan tupoksi kerja kita masing-masing, sehingga gimana caranya Indonesia ini bisa lebih berkembang, lebih maju gitu. Dengan adanya kita ini sebagai ASN, kita bisa memberikan gagasan-gagasan yang mengikuti tren yang kira-kira bisa memajukan NKRI kita. Itu menurut saya. Oke. Kalau menurut Dokter Kristi gimana? Kalau buat saya kurang lebih sama seperti Mbak Vivi. Jadi intinya tuh merupakan suatu sikap, perilaku, dan tindakan kita yaitu berlandaskan tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar dan berdasarkan Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mas Dokter Ansori nih. Iya. Menurut saya sependapat dengan Dr. Vivi dan Dr. Kristi, dan itu merupakan sikap kita dengan rasa kita untuk mencintai tanah air kita. Jadi menurut saya secara kesimpulannya sih bela negara ya wajib buat setiap warga negara untuk menunjukkan rasanya memiliki terhadap suatu negara. Terima kasih, itu aja. Oke, mungkin saya simpulkan ya. Mungkin kurang lebih sama aja dari pendapat kita. Mungkin gini ya, bela negara itu merupakan
kecintaan kita kepada tanah air, rasa peduli dan cinta kita kepada kesatuan dan persatuan, dan rasa peduli kita terhadap keselamatan dan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman, dan tidak pula itu didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Oke, ini ada isu kontemporer. Mungkin ada yang kita mau bahas ya di sini. Ya, ini menarik nih Mas. Isu yang sedang berkembang sekarang. Ya, lagi hangat-hangatnya. Bener banget tuh, hangat banget. Tangan panas. Hangat sampai nggak dingin-dingin udah bertahun-tahun. Dari tahun lalu ya. Iya. Pertama nih mengenai COVID-19, kebetulan teman-teman sekalian kan selaku dokternya, saya kan sebagai masyarakat awam lah, bagaimana sih upaya untuk melakukan pencegahan atau menanggulangi yang sudah seperti ini. Ini kita tahu kan makin tahun makin lama ini nggak bakal kelar, bahkan makin parah aja kan. Bahkan di negara-negara yang lain tuh udah banyak yang berkembang virusnya. Gimana nih menurut dokter? Sebenarnya gimana ya? Indonesia ini ramai ya, penduduknya itu terlalu ramai dengan berbagai karakter macam-macam. Yang bikin susah itu kita ngerubah paradigma masyarakat ini, Mas, menurut saya. Merubah suatu kebiasaan yang udah melekat erat itu susah sekali. Sedangkan si virus ini sudah jelas dinyatakan berbahaya. Memang dia enggak langsung gitu berbahayanya, tapi kan pelan-pelan, tapi secara tiba-tiba dia bisa mematikan gitu. Yang susah ini ngerubah sifat masyarakat ini, perilaku masyarakat ini. Padahal pencegahannya gampang sekali. Cuman untuk melakukan kebiasaan itu, masyarakatnya itu masih susah. Padahal cuma ngelakuin pakai masker, cuci tangan, jangan terlalu dekat atau jaga jarak, itu kan gampang. Maksudnya suatu hal yang nggak berat yang kayak begitu. Cuman karena begitu tadi paradigma masyarakatnya susah diubah karena sudah melekat erat, makanya virusnya ini makin lama makin meningkat. Jadi makin laju, apalagi kayak baru sekarang ini Lebaran. Itu kan otomatis karena adat istiadat yang kita harus mudik itu kan otomatis bakal kumpul-kumpul rame-rame. Terus nanti mikirnya, oh nggak apa-apa, kan cuma keluarga aja. Padahal kan nggak begitu. Malah kadang satu orang anggota keluarga jalan-jalan kemana-mana, ketemu sama siapa aja, yang harusnya satu keluarganya safe, aman, gara-gara dia satu yang sana sini tanpa protokol kesehatan, akhirnya berdampak semua keluarganya kena. Itu kan bisa jadi begitu. Padahal seandainya kalau dia kemana-mana dengan protokol kesehatan, insya Allah kan akan menurunkan tingkat COVID di Indonesia ini. Menurut saya sih itu, Mas. Kalau menurut dokter-dokter yang lain nih, ada tanggapan lain nggak? Atau mau menambahkan dari tanggapannya Bu Dokter Pipi nih? Kalau untuk pencegahannya tadi semuanya udah disebutkan sama Dokter Pipi. Yang paling saya mau tambahkan itu sekarang yang paling menarik sih yang sedang dilaksanakan pemerintah sekarang itu pemberian vaksin. Nah, pemberian vaksin itu kan sudah beberapa persen tersebar, terutama buat tenaga kesehatan, dan sekarang kan juga udah meluas kemana-mana selain ke tenaga kesehatan. Jadi yang banyak sekarang beredar isu itu adalah misalnya efek samping dari pemberian vaksin itu sendiri. Iya betul. Jadi banyaklah sampai hingga katanya efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Ya itu gimana dok? Apa ada penyebab lain kah atau gimana sehingga menyebabkan kematian gitu dok, atau gimana tuh? Sebenarnya sih untuk sampai ke sana biasanya akan terjadi reaksi alergi terhadap obat dulu. Nah, reaksinya itu bisa ringan, sedang sampai berat. Kalau misalnya ringan doang biasanya ya mungkin
cuman terasa sesak yang tidak terlalu sesak, tapi bahkan kalau misalnya yang berat bisa sampai tensinya turun, bahkan kesadaran menurun. Tetapi selama ini yang sudah dijalankan di Kabupaten Tanah Tidung sejauh ini aman saja, dan pemberiannya pun waktu diberikan itu setelah disuntikan itu tetap masih diobservasi sama tenaga medis, jadi nggak bakal langsung pulang kayak gitu. Kadang itu bahkan ada yang mengeluh tuh biasanya yang sudah 2 hari atau 3 hari setelahnya, misalnya mengeluh gatal atau apa. Kalau saya sih, menurut saya itu bukan lagi dari reaksi alergi dari obat, karena kalau obat sih biasanya reaksinya langsung cepat. jadi lebih Biasanya banyak cepat ya dok ya. Iya, biasanya cepat kalau obat, cuman kadang-kadang nih kan orang bilangnya mual muntahnya dari vaksin 3 hari yang lalu atau sakit kepala dari 3 hari yang lalu, jadi banyak hoaxnya sih kayak gitu. Iya, sekarang tuh baru media-media itu kan luar biasa tuh, penyebaran beritanya tuh macam-macam yang bikin masyarakat tuh makin takut ya kan? Iya, benar. Dilebih-lebihkan gitu ya dok ya beritanya ya. Iya, padahal tuh nggak sesuai ilmunya gitu. Dr. Ansori? Saya setuju sih yang apa dikatakan sama Dr. Vivi sama Dr. Kristi. Tapi saya akan menambahin ya, untuk isu kontemporer untuk berkaitan dengan bela negara, menurut saya ini COVID ini kan sudah setahun dari Wuhan, dari 2019 masuk ke Indonesia di Maret, kasus pertama di Depok, sampai sekarang terjadi meluas sampai seluruh Indonesia. Menurut saya kayak gini merupakan hal yang wajib bagi masyarakat, baik itu warga negara, untuk mendukung program pemerintah. Kalau bisa sebagai generasi muda seperti kita diberikan suatu edukasi yang lebih lanjut, bahkan untuk pencegahan, ataupun salah satu kan pencegahannya yaitu buat vaksin ya. Satu vaksin itu merupakan menurut saya nilai bela negara bagi kita kaum muda untuk mencegah virus corona ini makin meluas gitu, di samping pencegahan yang disebutkan oleh Dr. Vivi sama Dr. Kristi. Nah, untuk itu bagi peran masyarakat itu penting terhadap isu-isu kontemporer untuk COVID-19, terutama untuk vaksin, untuk penyebaran itu penting. Dan itu harus dimasukkan dalam, menurut saya ini ya, dalam hati untuk ya bela negara. Karena apa? Ini nggak akan selesai nih, pandemi ini sudah akan menjadi endemi gitu. Udah akan, menurut saya COVID-19 ini akan menjadi penyakit yang nggak akan hilang sih, menurut saya akan menetap. Bahkan sekarang mutasi ya dok ya, banyak mutasi-mutasinya. Nah, menurut saya bela negara kita ya berkaitan dengan bela negara kita itu ya pencegahannya gitu. Pencegahan termasuk bela negara. Itu yang paling simpel sih itu menurut saya. Oke. Jadi kalau menurut saya itu kan, ini kan COVID udah dari zaman bahula lah, udah nggak ada habisnya. Entah itu masyarakatnya emang bandel ataupun kita kan banyak nih dengar berita nih, kayak kemarin kasus Kimia Farma. Oh apa mas? Oh iya. Swab. Oh yang swab bekas, Bekas itu penggelapan dana bansos itu. Iya kan, itu yang bikin masyarakatnya lebih nggak percaya lagi, lebih bandel lagi ya kan. Iya betul. Makanya itu ya, mungkin sikap cinta tanah airnya memang harus benar-benar dikembangkan dari awal supaya mereka tuh nggak mengambil keuntungan untuk pribadi-pribadi mereka kali. Makanya dari itu Mbak, kalau kita sebagai awam sebenarnya mau ngikut aja apa kata pemerintah, disuruh vaksin oke, disuruh jaga jarak oke. Tapi di lain sisi pemerintahnya juga harus dukung kita dengan cara benar-benar nih, kalau misalkan emang ada dana bantus ya jangan dikorupsi, jangan lakukan KKN. Ya memang benar-benar untuk peruntukannya pencegahan atau penanggulangan COVID-19 ini. Gitu. Jadi ada rasa kepercayaan juga dari masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya. Kita bisa saling berkontribusi barengan.
Ya, jadi dari semua lapisan tuh emang harus bekerja sama ya, nggak cuma lapisan bawah aja ya. Betul Mbak. Terus ada isu-isu lain nggak? Ini kayak ini nih, isu hoax udah banyak yang berkembang di masyarakat. Bukan lagi, belum lagi WhatsApp yang isinya entah apa-apa itu ya kan? Ya benar, kayak menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, apa segala macam. Itu menurut dokter sekalian bakal bisa mengancam kesatuan dan pertahanan Indonesia bukan sih? Berarti kita masuk langsung ke implementasi kalau bahas itu. Oh, boleh. Jadi dari yang isu-isu yang tadi itu menurut teman-teman nih, kira-kira nih kita nih sebagai ASN yang katanya ASN smart, ASN tangguh, unggul, ini kira-kira apa sih yang bisa kita kasih buat negara kita? Kalau dari saya menyikapi yang tadi ya, pertanyaan saya tentang hoax itu ya, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sama PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang menggaris netralitas ASN dalam berpolitik guna mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas intervensi politik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN juga hendaknya menjadi ujung tombak dalam meredam pemberitaan hoax. Ini dengan menjadi pencerah bagi masyarakat awam, membantu memberikan informasi yang benar, kredibel, sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau ada berita-berita hoax jangan malah ikut nyebarin gitu ya. Disaring-saring dulu, kalau bisa dijelaskan sama orang-orang awam bahwa itu enggak benar gitu ya. Sumbernya juga harusnya bisa terpercaya. Jelas. Ya. Kalau Dokter Kristi nih sama Dokter Ansori gimana? Iya, selain kita bisa menjelaskan, terus kalau saya sih kadang kan kita nih cuman hanya pelaku pasif di WhatsApp grup, misalnya kita cuma baca doang. Ya. Selain kita membantu menyangkal, bisa juga kita membantu berita yang benar. Nah, selama ini kan yang kurang itu berita yang benar. Jadi yang benar, ya benar. Tenaga medis jangan cuma baca doang terus bilang itu nggak benar, tapi menurut kita memberikan berita yang benar itu seperti apa? Karena yang kurang kan yang itu. Ya, edarkan yang benar-benar biar yang nggak benar itu terkubur gitu ya. Sama ini sih, karena sekarang itu yang menolak vaksin juga, yang maksudnya mereka bukan menolak sih, dengan catatan mereka tuh kayak takut, menolak secara halus, misalnya banyak alasan entah sakit lah atau apalah. Jadi lebih bisa mengedukasi untuk pentingnya vaksin itu apa. Udah dari saya itu aja. Iya. Dokter Ansori gimana? Saya hanya menambahkan yang setuju terhadap Dokter Vivi dan Dokter Kristi tentang. Sama Mas Didit nggak setuju nggak dok? Ya nggak setuju deh. Iya nggak setuju. Mas Didit. Biasanya Mas Didit kan terakhir Mas. Kalau Mas Didit saya setuju karena itu pasti undang-undangnya udah jelas Mas ya. Kita ngomongin undang-undang. Saya setuju, kalau nggak setuju saya ntar di ini lebih diperdatain. Ini saya setuju aja. Lanjut dok. Lanjut Mas, saya kembalikan ke Mas Didit aja. Ya. Oh, jangan ngaku keren kalau belum jadi PNS. Oke, mungkin sekian ya podcast kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Salam ASN Tangguh KTT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.